Ya Rob, Safi harus gimana? Kalau memang Safi harus berhijab itu langsung terlontar. Safi tidak ada plan untuk berhijab atau apapun sebelumnya, tidak ada. Ya Robbu, kalau memang Safi harus berhijab, tolong yakinkan dalam diri Safi tidak ada keraguan. Dan Safi yakin Allah akan memprovide kehidupan Safi. Dari situ, Safi buka lagi lembaran di Al-Quran berikutnya. Itu adalah surah An-Nur, seruan untuk umat muslim, perempuan, untuk menjaga aurat dan pandangannya dan menutupkan kain kerudung ke dadanya. Di situ Safi pecah, nangis. Safi bilang, saya mau berhijab. Kau jadi milikku, temani diriku seumur hidupku. Selfie Nafila, diva dangdut yang kini menjadi pejuang langit. Suara dan lagunya kini tak hanya untuk menghibur manusia, tapi ia lantunkan zikir, doa, dan ayat Al-Quran untuk menggetarkan langit. Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaq'atiha kadhibah. Dari panggung ke panggung, dari hiruk pikuk ketenaran, hingga sunyi dalam sujud di atas sajadah. Selfie sadar, ketenangan tak lagi ditemukan dalam sorak penonton, melainkan dalam ayat-ayat Allah yang menyentuh jiwa. Mendapatkan hidayah melalui sebuah mimpi, Allah menyapanya, membuatnya tersungkur dalam tangis taubat. Selfie Nafila hanya ingin hidup dalam ridha Allah, menutup auratnya bukan karena tren, tapi karena cintanya kepada Sang Pencipta. Pejuang langit, proses selfie berhijab baru berlangsung sejak 2023. Namun dalam waktu singkat, Allah memberikan kenikmatan yang tak tergantikan. Nikmatnya menutup aurat, nikmatnya dijaga Allah, dan nikmatnya hidup dengan tenang tanpa harus menaruh harap pada manusia. Kak, aku tuh pengen tahu, Kak. Ya. Kakak yang sebelumnya nih ya, belum tertutup. Apa sih yang dirasakan setelah berhijab? Sangat amat jauh sekali. Wah. Yang pertama yang sangat Safi rasakan adalah tenang. Selama di 40 tahun ke belakang, tidak pernah Safi menemukan tenang. Itu yang pertama. Dan kedua, ini yang Safi rasakan. Maksudnya setiap orang pasti berbeda-beda. Secara otomatis ketika menutup kepala, semua apa yang kita ucapkan, apa yang kita lihat, apa yang kita pikirkan, itu semuanya itu berubah. Pejuang langit, sebagai seorang penyanyi dangdut yang telah terbiasa berdiri di atas panggung dengan penampilan gemerlap, menutup aurat bukanlah perjalanan yang mudah. Berbagai godaan datang silih berganti. Ujian untuk melepaskan hijab pun tak pernah sepi. Namun, Selfie bertahan karena ia tahu setiap langkah dalam taat akan selalu diuji. Selalu Selfie tuh berharap bahwa 40 tahun kalau kita kan katanya diusap. Muka kita tuh masih untuk diingatkan untuk kembali. Nah, Selfie, semua orang Selfie yakin mendapatkan hidayah dan kita wajib untuk mengejarnya. Pada saat itu Selfie ada kilatan dalam hati, Selfie harus berubah. Selfie tangkap hidayah itu dan berjuang selama 2 tahun. Masya Allah. Jadi itu dalam keadaan yang dan tidak ada orang yang tahu gitu. Jadi maksudnya memang proses, mungkin orang tahunya ketika Selfie akhirnya meng-announce Selfie berhijab, tapi di proses 2 tahun itu struggle iya. Dan Allah pada saat itu sempat kasih Selfie tidak dikasih kerjaan sampai berapa bulan. Ya Allah. Jadi dalam waktu berhijrah itu Selfie, ya itu bagian daripada tidak ada yang bisa membantumu selain Allah. Pejuang langit, guru saya pernah mengingatkan usia 40 tahun adalah fase yang sangat istimewa dalam Islam. Di usia ini, seseorang telah mencapai kematangan akal, fisik, dan spiritual. Makanya, Al-Quran menyebutnya secara khusus sebagai momen untuk memperbanyak syukur dan meningkatkan ibadah. Sehingga apabila dia telah dewasa dan umurnya sampai 40 tahun, ia berdoa, "Ya Robku, tunjukilah aku untuk mensyukuri nikmat yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, dan supaya aku dapat berbuat amal saleh yang Engkau ridhoi. Berilah kebaikan kepadaku dengan memberi kebaikan kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertobat kepada Engkau, dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri."
Pada tahap ini, seseorang hendaknya lebih dekat kepada Allah, memperbaiki diri, dan memanfaatkan sisa usia dengan amal soleh yang lebih berarti. Pejuang Langit, ternyata 2 tahun selfie melangkah lebih dekat ke jalan Allah SWT bukanlah hal biasa. Selfie kini membuka sebuah warung kecil-kecilan. Sengaja ia buat untuk mendapatkan keberkahan Allah Azza wa Jalla. Dalam setiap gelas minuman yang terjual, ia niatkan sebagai amal dan ladang pahala. Setiap Jumat, Selfie tak pernah lupa untuk berbagi, memberikan puluhan hingga ratusan gelas es teh sebagai sedekah. Masya Allah. Dari seorang diva yang menghibur di atas panggung, kini menjadi hamba yang berusaha menghibur hati dengan amal kebaikan. Yang terpenting buat Selfie itu bermanfaat. Apa yang kita lakukan, apa yang kita jual, bukan keuntungan untuk pribadi, tapi dengan ini bisa membuka lapangan pekerjaan untuk orang lain, bisa berbagi. Jadi Selfie nggak pernah memikirkan itu akan untung rugi dulu, tapi bermanfaatkah apa yang kita tebar? Karena insya Allah itu sudah pakemnya kalau kita bermanfaat dan menjadi keberkahan, dan itu akan terus mengalir rezekinya ya. Pejuang Langit, bagi Selfie, usaha es teh ini merupakan bagian dari proses hijrah. Karena dengan memulai usaha es teh ini, ia semakin mengenal nikmat kesederhanaan dan rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Otomatis dengan silaturahmi yang lebih luas lagi sekarang. Ya Wahab, ya Goni, ya Alimul Halim, ya Jabar. Masya Allah. Itulah daripada Asmaul Husna yang Allah memang, saya mungkin terlihat tertutup di sini, tapi Allah akan membukakan dari pintu-pintu yang Allah ridhoi pastinya. Karena kan itu yang kita tuju. Suka, maaf ya kadang ya memang hati itu bergetar gitu. Jadi memang Allah maha baik. Banyak banget yang rebutan juga ya tadi ya? Iya, nggak kebagian. Aduh. Insya Allah kan setiap Jumat ada. Jadi makanya kalau mau es teh, harus Jumat datang ke Masjid Nurul Iman di Blok M Square. Masya Allah. Jadi ini ada historicalnya nih. Wah. Masjid ini. Ketika sholat zuhur, Selfie naik ke atas, itu Selfie nangis. Kok merasa terenyuh dan ketemu sama siapa? Ketemu di dalam itu ketemu sama Mbak Faifi. Wah. Mbak Faifi, Mbak, dia bingung. Selfie, ngapain? Mau sholat, dia bingung kan. Ya kita maksudnya ya nggak pernah ketemu. Akhirnya ada Mbak Faifi, memang lagi nunggu kajian di sini kan. Baik. Sampai yang terucap dari Mbak Faifi gini, Selfie kalau mau berhijab jangan nunggu besok lusa. Masya Allah. Jadi masjid ini dari Selfie belum berhijab dan akhirnya Selfie bisa di sini dengan sudah berhijab. Melalui ketulusan dalam berbagi, Selfie merasakan bagaimana Allah menyucikan hatinya, menjauhkan dirinya dari kegelisahan dunia, dan membimbingnya untuk terus berpegang pada iman. Setiap ujian hidup yang datang, ia sambut dengan tenang dan tawakal. Ia yakin, ketika seseorang bertakwa kepada Allah, maka Allah sendirilah yang menjadi penolong dan pelindung sejatinya. Gak pernah minus, nggak pernah nggak terbayar. Masya Allah. Alhamdulillah. Dan ini kan sangat kecil untuk dijualnya pun hanya 10.000, 15.000. Jadi keberkahan itu bukan dilihat dari uangnya kecil, betul, tapi bagaimana itu bisa bermanfaat untuk orang banyak, dan Allah tuh Selfie bisa merasakan ini pasti bagian daripada Allah ingin mengajarkan sesuatu, bahwa sederhana atau keberkahan itu tidak selalu datang dari sesuatu yang besar, harus sesuatu yang wah. Jadi Selfie belajar bagaimana Selfie di es teh ini dan Selfie bisa ada di sini. Pejuang Langit, perjalanan Selfie untuk sampai di titik ini tetap istiqomah di jalan Allah adalah kisah panjang yang penuh ujian dan air mata. Hidayah itu datang dengan cara yang tak pernah ia duga. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi tanda melalui sebuah mimpi, sebuah panggilan dari langit yang mengutuk hatinya dan menggugah jiwanya. Kalau untuk Selfie berawal daripada kok ada yang kosong dalam hidup ini. Jadi ada kekosongan, ada sesuatu yang kayaknya tidak bisa terpenuhi itu dengan popularitas, dengan pekerjaan, dengan manusia. Apa yang kosong? Itu Selfie selalu bertanya, apa kok begini-begini aja ya? Kok ada yang nggak ada yang hilang? Ternyata kita Selfie mengkaji diri, keimanannya yang nggak ada. Wa kuntum azwajan salasa
nafas. Pejuang Langit, lebih dari 3 kali Selvi diberi petunjuk melalui mimpi yang bukan hanya sekedar bunga tidur. Mimpi pertama dan kedua ia abaikan, sampai akhirnya ia merasakan mimpi itu lebih dalam dan menimbulkan rasa takut akan kematian. Selvi berjalan di selalu dikembalikan ke masa kecil Selvi. Ininya itu posisi rumahnya itu, di tempatnya nenek. Itu Selvi jalan sambil mengucapkan la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Itu yang pertama ada di mimpi, Selvi langsung kebangun. Itu sangat amat jelas. Akhirnya itu yang selalu Selvi baca, la haula wala quwata illa billahil azim. Gak ada kekuatan selain kekuatan dari Gusti Allah pastinya. Yang kedua, jadi di lorong gitu, di lorong gelap, cuman masuk kita 1 orang gitu. Ya ada sosok tinggi besar gitu di depan tuh kayak dia nggak menyerang atau apa, cuman jongkok gitu. Akhirnya Selvi kaget. Dari situ Selvi teriak Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar 3 kali, dan itu langsung ada cahaya temaram, dan itu langsung suasananya itu di rumah Selvi waktu ya dilahirkan, waktu kecil gitu. Temaram, langsung itu Selvi kebangun, itu jam 2 pagi. Dari situ Selvi langsung sholat, dan kebesokannya Selvi beli hijab. Sejak malam itu, ia tak mampu menahan nangis. Dengan tangan bergetar, ia membuka Al-Quran, membaca ayat demi ayat sambil memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia langsung menunaikan sholat taubat, menundukkan diri di hadapan Sang Pencipta, dan berjanji dalam hati untuk tidak lagi menjauh dari perintahnya. Itu hening, hari itu tuh Selvi merasanya itu sangat berbeda daripada hari-hari yang lain gitu ya. Akhirnya Selvi sholat di situ. Selvi udah pengakuan tuh kayak Allah, Selvi itu dosanya ini, yang Allah tutupi. Allah tutupi dosa Selvi itu dosanya ini loh, padahal Allah tahu. Tapi saking pengen kayak saking sayangnya. Ya Allah, gimana ini Allah ampunin gak sih, dosa ini kan besar, dosa ini. Nggak yakin bahwa dari dulu itu merasa bahwa Allah itu kita akan diampuni oleh dosa-dosa yang kecil. Tapi Allah itu Maha Pengasih, Maha Pengampun, Maha Besar. Dari sholat itu, ia meminta ampun. Sholat taubat ia lakukan setiap hari. Membaca Al-Quran menjadi jalur langitnya. Ya, Selvi ingin tenang dari ketakutan dan kegalauan. Memikirkan bagaimana rezeki di dunia bernyanyi ketika berhijab, membuatnya risau dan takut. Namun dari sanalah, ia merasa bersalah karena tak percaya bahwa Allah ada yang memiliki langit dan bumi. Ya Rob, Selvi harus gimana? Kalau memang Selvi harus berhijab itu langsung terlontar. Selvi tidak ada plan untuk berhijab atau apapun sebelumnya, tidak ada. Ya Robbu, kalau memang Selvi harus berhijab, tolong yakinkan dalam diri Selvi tidak ada keraguan, dan Selvi yakin Allah akan memprovide kehidupan Selvi. Dari situ Selvi buka lagi lembaran di Al-Quran berikutnya, itu adalah surah An-Nur di juz 18, surah An-Nur ayat 31. Di situ Allah berfirman yang artinya adalah seruan untuk perempuan ya, umat muslim perempuan untuk menjaga aurat dan pandangannya dan menutupkan kain kerudung ke dadanya. Allahu Akbar. Sampai di situ saya mau berhijab. Selvi bilang, saya mau berhijab. Dan itu seperti berangkas hidup yang kita nyari kode selama ini. Akhirnya kita nemuin kayak Masya Allah, Pejuang Langit. Nih saya lagi nemenin Kak Selvi milih-milih hijab nih, Masya Allah. Banyak pilihannya ya. Kerudungnya banyak banget nih. Kalau Kak Selvi preferensi tertentu nggak deh? Kalau Selvi memang warnanya hanya 2, warna putih dan warna hitam dan polos, tidak bercorak. Wah, kenapa? Jadi nggak tahu kenapa. Jadi dari pas waktu awal itu putih-putih. Baik. Jadi
ada gerakan dari hati, pokoknya warnanya harus putih aja. Nah sekarang agak berimprovisasi warna hitam gitu. Tapi untuk Safi pribadi polos karena hidup ini hanya ada hitam dan putih. Kita mau baik ataupun tidak. Tujuh Langit, tanpa waktu lama, hari itu hatinya kuat untuk menutup aurat, untuk memakai hijab dengan penuh keyakinan. Segala keraguan yang pernah menghantui hatinya hilang, berganti dengan rasa tawakal dan percaya sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di hari itu pula, Selfie merasakan sesuatu yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya, bahwa Allah selalu menemani setiap langkah hidupnya, bahkan saat ia merasa paling sendiri. Kisah rumah tangganya dengan penyanyi rap Indonesia Iwa K pernah membuatnya terpuruk dan putus asa. Ia pernah merasakan hancurnya hati hingga puncak kesunyian saat anak sematawayangnya yang telah beranjak dewasa memilih untuk tinggal bersama ayahnya. Ketika anak memutuskan untuk tinggal bersama papanya tuh tidak bisa menangis. Jadi diem bengong sampai itu terjadi. Sampai Safi di kamar itu, Robku, sempat ada pertanyaan. Saya lagi menuju hijrah kepadamu, saya lagi getolnya tahajud, dan saya getol-getolnya untuk mendoakan anak saya, kenapa anak saya diambil? Itu. Betul Safi itu terlontar, kenapa? Akhirnya tapi dari situ, kayak ini hati itu kayak dipegang, dan yang menggerakkan semua anggota tubuh itu kan yang Maha Kuasa. Sampai bilang, iya boleh. Padahal Safi itu kayak gimana ke anak itu, maksudnya ya anak satu-satunya. Kata Allah, Safi, di rumah ini tidak ada siapa-siapa, tidak ada yang bersuara selain kamu. Di sini hanya kamu dan saya. Kamu mau berdoa, mau minta apa? Itu Safi rasanya itu kayak nggak ada siapa-siapa di rumah. Namun ternyata momen inilah yang Selfie rasakan, bahwa selalu ada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hatinya. Sejak awal Allah selalu menemaninya. Saat sendiri itu, ia memutuskan langkahnya untuk berumroh, sholat dan berdoa di Tanah Suci. Di sana, Selfie menyaksikan berbagai keajaiban yang tak bisa dijelaskan dengan logika. Dari hotel yang tiba-tiba di-upgrade ke kamar yang lebih bagus, sampai kesempatan untuk memegang kiswah Ka'bah dan berdoa tepat di depannya. Masya Allah. Masya Allah. Kak Selfie, Ya. kan Masya Allah nih tadi mention tentang di Tanah Suci. Semenjak sudah sering mondar-mandir ke Tanah Suci, amalan harian apa nih? Tadi kan berbagi udah. Nah setelah pulang dari sana tentunya banyak amalan dong yang diamalkan setelah balik lagi ke Jakarta. Insya Allah itu doa selamat dari zaman dulu. Itu adalah doa yang dikasih almarhum nenek. Setiap berpergian dimanapun berada, sampai setelah sholat pun membacakan itu. Setelah itu Safi ayat kursi. Wah. Setelah ayat kursi doa 1000 dinar. Zikirnya astagfirullah, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Dari situ Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Salat taubat dan tahajud menjadi tempat Selfie berbisik dan berdialog dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara Al-Quran menjadi penenang hatinya, obat yang selalu ia kembali saat kesedihan hidup datang. Dan kami turunkan dari Al-Quran sesuatu yang menjadi penyembuh, syifa, dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Dan Al-Quran itu tidaklah menambah kepada orang-orang yang zalim selain kerugian. Ibadah itu harus dipaksakan, setelah kita paksakan dan niatkan nanti akan terbiasa. Masya Dan Allah. sebelum tidur itu ya kadang-kadang kan kita scroll. Iya main handphone terus ya biasanya. Kan? Kalaupun misalnya scroll pun ya udah kajian-kajian karena itu terkoneksi ya dengan kita. Ya walaupun hanya Allah kasih mimpi yang baik ya, apa yang ngobrol aja. Jadi melibatkan Allah dari segala, karena doa itu senjatanya orang mukmin. Tujuh Langit, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengganti segala ketakutan Selfie dengan karunia yang luar biasa. Bukan hanya hidup yang tenang dan hati yang penuh berkah, tapi juga karir yang kembali Allah angkat dengan cara yang indah. Kini Selfie tak hanya bernyanyi untuk dunia, melainkan untuk mengagungkan asma Allah melalui lagu-lagu religi dan album Islami. Siaplah wahai manusia, jika dirimu bernoda, dunia hanya naungan.
Pejuang langit, hijrah adalah pilihan, tapi istiqomah adalah perjuangan seumur hidup. Selfie terus melangitkan amalannya, menjadikan sedekah dan Al-Quran sebagai jalur untuk mengingat dan mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah, dari diva dunia menjadi hamba yang mencintai akhirat. Inilah perjalanan seorang pejuang langit yang tak hanya berubah, tapi terpilih untuk diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. muttaqina 'alaiha mutaqabilin.